Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas tuntutan aksi mahasiswa dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Tuntutan utamanya hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Bisakah ini dilakukan tanpa Islam? Untuk itu kita akan membahas ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tuntutan ini terus berulang ya, termasuk menarik tuntutan sekarang itu adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Menurut Ustaz Ismail, apa pangkal penjajahan negara atas rakyat sendiri ini? Ini menarik ya apa yang diserukan oleh mahasiswa dalam aksi kemarin itu. Mereka tidak lagi sekedar menyoroti dan itu yang bisa terjadi, korupsi, kemudian ketidakadilan di berbagai hal, tapi langsung menusuk kepada satu topik yang saya kira ini sangat fundamental, terlebih di momen kita sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81, yang orang biasanya merasa bahwa ini hari yang harus kita sambutkan gembira karena kita sudah merdeka sekian lama. Tapi mahasiswa justru mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan. Apa itu? Penjajahan yang dilakukan bukan oleh orang luar tapi oleh negara kepada rakyatnya sendiri. Jadi ini satu hal yang saya kira sangat menarik. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Saya kira itu berangkat dari fakta bahwa orang punya negara itu kan ingin negara yang sudah merdeka itu tentu ingin rakyatnya merdeka di dalam dia berkehidupan dalam beragama, dalam berekonomi, dalam berpolitik, dalam berbudaya dan sebagainya gitu. Tapi ini hari ada fakta yang menunjukkan bahwa hal-hal yang fundamental itu justru tidak didapatkan oleh rakyatnya. Misalnya dalam ekonomi, pajak itu makin hari makin meningkat. Bukan hanya dari sisi objek pajak yang semula dulu tidak dipajaki sekarang dipajaki, tapi juga dalam jumlah gitu. Dan ini di saat yang sama terjadi satu ironi. Rakyat banyak dipajaki begitu rupa, sementara mereka-mereka yang pengusaha besar justru mendapatkan, kita pernah dengar istilah tax amnesty, kan pengampunan pajak. Artinya mereka tidak dipajaki. Sudah begitu sumber-sumber ekonomi rakyat seperti barang tambang justru diserahkan kepada segelintir orang yang membuat mereka yang sudah kaya semakin kaya. Nah, hal seperti ini dirasakan oleh mahasiswa. Begitu juga dengan soal beragama, bagaimana meski sekarang mungkin intensitasnya sudah tidak seperti sebelumnya, tetapi sematan radikalisme, hambatan terhadap aspirasi agama itu masih terjadi gitu. Ya. Menarik dari istilah negara ya, hentikan penjajahan negara. Tidak disebut rezim gitu. Menurut Ustaz Ismail, apa yang membuat mahasiswa menyebut ini adalah penjajahan negara? Kira-kira apa dalam bayangan mahasiswa ini? Iya, kalau penjajahan rezim, ganti rezim, berhenti itu penjajahan. Tapi kan mereka merasakan bagaimana sepanjang Orde Baru dahulu, lalu Orde Reformasi datang, harapannya kan merdeka dari Orde Baru. Tapi kenyataannya tidak. Kemarin dulu 10 tahun di masa rezim Jokowi berharap pemimpin baru itu berubah, tapi ternyata kan tidak gitu. Makanya kemudian kita bisa memahami kalau
kalau mahasiswa lantas berkesimpulan bahwa ini bukan rezim yang melakukan tapi negara. Artinya rezim menggunakan negara untuk melakukan penindasan terhadap rakyat. Berarti kalau kita bicara negara ada persoalan ideologis yang lebih sistemik dalam masalah ini. Iya pasti. Ini kan pasti menyangkut bagaimana sih sebenarnya relasi yang terbaik antara ini istilah sering muncul ini antara state dan society, antara negara dan rakyatnya. Relasinya itu mesti seperti apa gitu. Itu yang jadi soal. Nah, ketika negara itu begitu rupa hegemonik, dominatif terhadap rakyat sedemikian sehingga rakyat tak punya ruang bernafas, nah disitulah kemudian dirasakan ada penjajahan oleh state terhadap society. Nah, gitu. Ya. Kalau kita bicara solusi syariah Islam yang sering Ustadz Ismail perjuangkan, ya, bagaimana syariat Islam menghentikan penjajahan seperti ini? Ini kembali lagi pada relasi tadi state dan society. Negara itu hadir untuk apa sih buat society-nya itu? Ini menarik. Kalau kita kembali bahwa negara itu hadir itu untuk mengurusi rakyat, dan itulah pemahaman dasar dari politik itu, riayah su'unil umat, mengatur kehidupan rakyat. Jadi rakyat itu diatur kehidupannya, bukan dijadikan sebagai objek gitu. Di mana negara satu sisi, rakyat di sisi lain. Semua kegiatan-kegiatannya bersifat transaksional seperti ini hari terjadi. Negara memungut pajak, itu kan transaksional gitu. Seolah-olah negara itu berhak memperlakukan rakyatnya begitu rupa untuk kepentingan negara. Memang teorinya kembali kepada rakyat. Tapi betulkah kembali kepada rakyat ketika kemudian dia jumpai pendidikan begitu rupa, kesehatan begitu rupa, korupsi begitu rupa dan sebagainya gitu. Jadi riayah su'unil umat melalui apa? Nah, ini yang luput gitu dari sistem yang ada melalui dua unsur penting. Yang pertama adalah pengurusan itu dilakukan melalui sistem yang benar. Itulah syariah. Yang kedua, pemimpin yang amanah. Dua itu yang bisa menjamin bahwa kepengurusan negara untuk rakyatnya itu berlangsung dengan baik. Mengapa? Karena sistemnya baik. Sistem yang tidak bisa dirubah-rubah sekehendak penguasa. Apalagi penguasanya memang amanah. Ini hari kan aturan bisa dirubah sekehendak hati. Misalnya pajak dirubah. Itu yang semula 12 menjadi 13%. Objek-objek pajak bisa dirubah. Yang semula tidak dipajaki sekarang dipajaki. Kemudian apalagi banyak hal-hal yang aturan itu seperti semakin dirasakan tidak berpihak kepada rakyat, itu kan yang dirasakan gitu. Nah. Tema kemerdekaan sekarang ini ada 3 poin, berdaulat, adil dan makmur gitu. Bagaimana Islam bisa mewujudkan 3 hal ini? Iya, keadilan, kedaulatan, kemakmuran. Adil itu memang memerlukan kemandirian atau kedaulatan. Kita itu tak akan mungkin bisa berbuat adil kalau kita tidak mandiri. Tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Yaitu ketika kita bisa menentukan bagaimana kita mengatur rakyatnya. Itu satu. Yang kedua, menggunakan apa kita mengatur. Nah, keadilan itu adalah buah. Buah dari apa? Dari 2 unsur utama. Yang pertama, aturan yang baik yang memang dia dipastikan akan menghasilkan keadilan, dan pemimpin yang amanah. Aturan mana yang bisa menghasilkan keadilan? Tidak ada lain kecuali dia haruslah datang dari zat yang maha adil. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin kita mengharapkan kepada kapitalisme itu sebuah keadilan. Wong kapitalisme itu memang sistem yang dibuat atau didesain untuk kepentingan pemilik modal gitu. Jadi tidak akan ada. Nah, ketika ini berlaku untuk pemimpin atau berpihak kepada kepemimpinan, maka sesungguhnya tidak berdaulat karena pasti dipengaruhi oleh pemilik modal. Itulah yang terjadi ini hari. Ketika peraturan perundang-undangan itu didesain untuk kepentingan mereka. Pada undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, undang-undang macam-macam, kesehatan, pendidikan, itu nuansa keberpihakan terhadap pemimpin modal kuat sekali gitu. Tak akan bisa menghasilkan keadilan. Nah, ketika keadilan tidak terwujud utamanya di dalam ekonomi, maka pasti tak akan terwujud pula kemakmuran. Dan itu terjadi sekarang kan. Nah, gitu. Karena yang ada kemakmuran, tapi kemakmuran buat pemilik modal tidak untuk. Jadi sulit
dibayangkan berdaulat, adil dan makmur dalam sistem kapitalisme dalam sekarang. kapitalis tidak akan ada. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang tuntutan mahasiswa dan di hari kemerdekaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.